Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas kita seperti mana biasanya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip ekonomi dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai makhluk sosial, yang artinya kita tidak bisa melakukan atau memenuhi kebutuhan kita sehari-hari tanpa bantuan orang lain. Itu artinya kita harus melakukan interaksi atau hubungan dengan sesama. Dan karena itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya tentang bagaimana cara kita melakukan hubungan interaksi dengan baik. Tujuannya agar tatanan kehidupan masyarakat dapat berjalan dengan baik dan saling menguntungkan. Nah, hukum yang melaksanakan tentang hubungan interaksi sama manusia disebut dengan muamalah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2, yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, serta bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kita masuk ke dalam muamalah. Muamalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti hal-hal yang menyangkut mengenai kemasyarakatan. Dan sementara dalam fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara ditempuhnya. Berikutnya kita ke macam-macam muamalah. Muamalah memiliki 3 macam. Yang pertama jual beli, yang kedua utang piutang, yang ketiga sewa menyewa. Baiklah, jual beli itu apa sih? Jual beli itu merupakan kesepakatan tukar menukar benda untuk memiliki benda itu selamanya. Mengenai jual beli ini, kita akan membahas yang pertama yaitu syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat jual beli yaitu yang pertama, pembeli dan penjualnya itu haruslah balik, berakal sehat, dan atas kemauannya sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya haruslah satu, halal dan suci. Yang kedua, bermanfaat. Dan keadaan barang dapat diserah terimakan. Keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli. Selanjutnya, milik sendiri. Maksudnya itu, milik sendiri itu milik kita sendiri, bukan milik orang lain yang diambil tanpa sepengetahuan orang lain dan dengan cara yang tidak halal. Berikutnya ijab qabul, yang seperti penjual bilang, saya jual barang ini dengan harga sekian. Kemudian pembeli mengatakan, baiklah saya beli. Nah, kita beralih dari syarat-syarat jual beli. Berikutnya kita ke khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan atau meneruskan jual beli atau bisa membatalkannya juga. Kita ke macam-macam khiyar. Namun, saya hanya menjelaskan subpokoknya saja, tidak menjelaskan secara rinci. Macam-macam khiyar ada 3. Yang pertama, khiyar majelis. Yang kedua, khiyar syarat. Yang ketiga, khiyar aibi. Nah, berikutnya kita ke riba. Riba adalah bunga uang atau lebih atas penukaran barang. Nah, kita ke macam-macam riba. Riba memiliki 4 macam. Yang pertama,
riba fadli. Dan yang kedua, riba korbi. Yang ketiga, riba yadi. Dan yang keempat, riba nasi'ah. Selesai pembahasan mengenai jual beli, kita menuju ke utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda dengan catatan akan dikembalikan di kemudian hari dengan waktu yang telah ditentukan. Berikutnya kita ke rukun utang piutang. Rukun utang piutang ada 3. Yang pertama, yang berpiutang dan yang berutang. Yang kedua, ada harta, ada barang. Yang ketiga, lafaz kesepakatan. Selesai utang piutang, kita beralih ke sewa menyewa. Sewa menyewa itu merupakan imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan dan pikiran, tenaga, tempat tinggal, dan juga hewan. Nah, dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja, haruslah diketahui secara jelas dan disepakati bersama. Hal-hal yang harus disepakati bersama itu yang pertama, jenis kerja dan jam kerjanya. Nah, yang kedua, berapa lama masa kerjanya. Dan yang ketiga, berapa gaji dan sistem pembayarannya. Dan yang keempat, tunjangan-tunjangan seperti transport, kesehatan, dan lain-lain. Baiklah, kita beralih ke syirkah. Syirkah menurut bahasa berarti mencampurkan 2 bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Sedangkan menurut istilah, syirkah adalah merupakan akad yang dilakukan oleh 2 pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha. Nah, kita ke rukun syirkah. Rukun syirkah ada 3. Yang pertama, 2 belah pihak yang berakad. Yang kedua, objek akad, yang disebut juga dengan ma'qud alaihi. Dan yang ketiga, akad, atau yang disebut juga dengan istilah sigat. Berikutnya kita ke macam-macam syirkah. Syirkah macam-macamnya ada syirkah inan, syirkah abdan, dan syirkah wujuh. Dan yang terakhir, syirkah mufawadah. Berikutnya kita menjelaskan mengenai perbankan. Pengertian perbankan itu apa sih? Perbankan itu berasal dari kata bank. Bank adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak menghimpun dana masyarakat dan kemudian disalurkan kembali dengan menggunakan sistem bunga. Berikut pengelompokan bunga yang dilihat dari segi penerapan bunganya. Yang pertama, bank konvensional. Yang kedua, bank Islam atau bank syariah. Bank syariah ini merupakan bank yang menjalankan operasinya sesuai dengan ajaran agama Islam atau menurut syariat Islam. Berikut kita ke asuransi syariah. Asuransi itu berasal dari kata Belanda, asuranti, yang artinya pertanggungan. Nah, kalau dalam bahasa Arab biasanya dikenal dengan kata at-ta'min, yang artinya perlindungan, pertanggungan, keamanan, ketenangan, atau bebas dari perasaan takut. Nah, si penanggung disebut mu'amin, sedangkan si pertanggung disebut musta'min. Dalam Islam, asuransi disebut merupakan bagian dari muamalah. Nah, asuransi dalam Islam itu merupakan salah satu upaya seorang muslim yang didasarkan nilai tauhid. Nah, berikut kita akan membahas mengenai perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Prinsip asuransi syariah tersebut berbeda dengan
yang berlaku di prinsip asuransi konvensional. Nah, perbedaan yang lainnya itu prinsip asuransi konvensional dikenal dengan dana hangus, di mana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi ketika ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Nah, sedangkan dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya itu tidak mengenal kata dana hangus. Mungkin sampai sini saja penjelasan saya mengenai prinsip ekonomi dalam Islam. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan jika ada kesalahan, saya juga mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.